Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya untuk mata kuliah praktikum aplikasi komputer modul kedua. Untuk modul ke satu sendiri ada kendala nggak? Siapa tahu ada yang kendala. Untuk catatannya ya buat modul satu di sini banyak yang ada yang kurang justify atau rata kiri rata kanan. Ini nanti habis ini saya share screenin deh. Terus ada yang misalnya kalau emang ngerasa itu paragrafnya terlalu dikit, yang atasnya gitu. Jangan langsung bikin paragraf baru, langsung aja masukin lagi aja gitu. Jadi masih banyak yang paragrafnya juga nggak sesuai, terus kurang menjorok gitu. Setiap awal paragraf itu eh, menjorok itu ya 1,5 senti aja. Terus untuk materi hari ini sih nggak terlalu susah juga. Ini ada yang mau disampaikan dulu nggak? Takutnya ada ini apa ada kendala di modul yang kemarin. Ada yang nggak ngerti misalnya nyeting apanya gitu. Kalau nggak ada kita langsung mulai aja kali ya. Nah, kita mulai share screen. Share. Kita tuh mau buka apa sih? Ini deh. Duh, ini untuk modulnya sendiri bahasa Inggris ya. Saya kurang suka sama bahasa Inggris. Jadi ini pertama modul 2 judulnya Objective for Microsoft Word 2010 Dokumen Layout. Nah, untuk ininya Microsoft Word-nya bisa disesuaikan sama ini aja Pak, sama Microsoft yang kalian punya. Di sini mempelajari tentang select text, insert text, sama clipboard taskpen. Di sini ngomong-ngomong ada yang udah tahu belum kalau kita nge-copy apapun itu gitu. Kita misalnya bolak-balik gitu, ini nge-copy terus ke Word, dipaste, terus ngopi lagi ke Google, terus di paste nge-copy di Google, ngepaste lagi di Word gitu. Ada yang tahu nggak buat ini apa pencet Windows V? Takutnya di sini ada yang nggak tahu tentang Windows V. Jadi kalian misalnya nih ya, nggak perlu ini copy nih. Kita pindah ke Word gitu misalnya. Woi, Word-nya belum ada. Bentar. Misalnya pindah ke Word kayak gini. Nah, nanti kita nge-copy lagi gitu. Kan ini agak ini ya, wasting time banget ya. Ini gini misalnya. Nah, kalian tadi kan udah nge-copy tuh ada 2 kali ya. Mau berapa kali juga ada. Kalian pencet tanda Windows, terus pencet V, keluar tuh clipboard. Kalian udah pernah nge-copy apa aja, nanti kalian tinggal urutin weh kopiannya. Jadi bisa kayak gini langsung. Tuh, banyak. Eh, ada yang udah tahu belum tentang itu, Windows V itu? Baru Tahu tahu Kang. sih Kang. Baru tahu Kang aku. Udah tahu berarti? Baru tahu. Oh, baru tahu. Jadi ini apa namanya, supaya kalian nggak wasting time juga ya dalam ngopi-ngopi, soalnya nanti kepake banget kalau kalian nugas. Ada aja sih ngambil dari internet kayak gitu, ya supaya nggak usah ngelamain waktu kalian juga. Terus selanjutnya, hmm, di sini sih kita bakal belajar, kan ini ada copy, ada cut, copy, paste gitu. Untuk cut sendiri ada yang tahu nggak shortcutnya apa mencetnya? Kan copy kan Ctrl C, paste Ctrl V, untuk cut sendiri Ctrl X gitu ya. Terus eh
untuk kopi sendiri yang saya kemarin udah janjiin buat jelasin ya. Kan tadi nggak rapi ya. Kalau dari PDF sih emang suka nggak rapi ngekopinya. Tapi kalau dari internet, dari Google gitu, biasanya kita suka langsung acak-acakan. Jadi kita udah bikin Times New Roman ininya 12 gitu ya. Cuman pas ngopi dari internet hurufnya beda gitu kan. Terus si ukurannya beda. Kalian bisa ke file aja. Ntar saya lupa-lupa ingat. Ke option. Terus kalian masuk ke advance nih. Ini ke advance. Terus wait. Nah ini nih bagian cut, copy and paste. Apa. Itulah. Pertama ini untuk save within the document. Keep source formatting. Jadi kalian misalnya kan ada kayak ngopi namanya kopi daftar pustaka. Misalnya kalian males bikin referensi itu, kopi daftar pustaka, kopi daftar isi itu kalau kalian copy langsung paste nanti pasti acak-acakan. Tapi kalau udah di setting kayak gini, jadi keep source formatting. Jadi emang kalau formatnya udah daftar isi, nanti pas yang lagi di pastenya dibentuknya daftar isi lagi. Terus kalian pas lagi ini nih dari luar pasting from other program. Nah ini kan kalau dari website atau dari Google kadang suka ada ini ya apa bentuknya link apa gimana gitu. Kalian bikin aja keep text only aja. Terus di sini eh apa pasting between document when style definitionnya dibikin use definition style aja, destination style. Jadi ngikutin kalian pas ngepaste di di tempat paste kalian tuh stylenya apa, karena kita ngepaste ini misalnya di Word ya ngikutin style yang ada di Word, Times New Roman gitu-gitu. Ini disamain aja nih. Jadi untuk urutannya diulang lagi ke file, ke option, terus ke advance, terus ke bagian cut, copy and paste. Gitu aja sih. Terus untuk kalau ini udah paham belum? Takut ada yang mau ditanya lagi. Kalau nggak ada ini mah buat ini kalian apa? Di general, di save. Di save kalian ini diatur aja bikinnya 1 menit. Takutnya misalnya ini mah amit-amitnya tiba-tiba kalian lagi bikin laporan, udah mau selesai itu udah bikin kesimpulan, tiba-tiba laptop kalian mati ya, dan kalian lupa nge-save, itu agak berabe juga sih kalau emang nggak bikin auto save gitu. Kalau nggak auto recover, mendingan kalian bikin 1 menit aja di sininya. Jadi kayak per menit dia langsung udah kayak nge-save sendiri gitu loh. Save di cloud apa gimana ya? Saya kurang ngerti sih. Cuman emang ini kepake banget soalnya laptop saya sering mati karena udah lama juga sih. Untuk ininya mah udah biarin default aja. Nanti ini tuh kayak cuman save sementara sih. Auto recover sementara doang. Nanti juga dia bakal hapus sendiri tuh selama day to keep file in the office document tuh. Jadi dia selama 14 hari nanti juga hilang sendiri. Jadi biarin aja ini mah di mana aja. Oke, ini mah ini aja supaya kalian ngerasa apa namanya, nggak ngerasa pas lagi ngerjain udah jauh-jauh ternyata malah laptopnya mati lampu atau gimana gitu. Oke, terus apa ya? Bentar. Eh, itu di tas HPS. Nah, terus ini kita selanjutnya. Itu sebenarnya oke. Selanjutnya di sini ada kayak ini ya namanya. Kita ini juga kalian pasti udah tahu sih. Kalau buat masukin gambar gitu, bisa kalian drag gitu. Misalnya kalau kalian punya gambar di sini, picture misalnya ya, kalian punya gambar, di drag kalau nggak salah bisa nih, drag masuk ke ini. Nah, ini ngedrag satu bisa, dua kalian bisa ke insert, insert picture, ambil mau di online bebas, mau dari device bisa. Cuman saranin dari device kalau dari online yang di sini tuh
kurang enakan tuh. Jadi bentukannya kayak gini. Kan lama di laptop saya juga. Oh, mendingan ngambil dari device aja. Kalau emang kalian dari device gak bisa, dari ini dari internet aja kalian udah download sendiri dari internetnya. Bisa dari Google Chrome atau Firefox itu. Nah, di sini kalian dari di device atau dari device kalian sendiri dan laptop saya loading, maaf ya. Ya misalnya masukin aja gini. Tuh, tuh. Untuk nge-insert picture udah paham. Apa ada yang mau ditanyain? Bisa ada yang mau bikin hardcore gimana gitu bikin. Ya, tinggal pindah-pindahin aja. Kalau Oh iya, apa? kalau buat sama kan suka ada teksnya tuh Kang. Kadang suka rada ribet gitu kan, Oh, jadi nabrak atau apa gitu. oh ya. Kalau emang misalnya mau di pinggir ada tulisan apa mau di tengahnya ada tulisan? Kayak misalkan eh kayak penjelasan gitu terus dikasih gambar gitu kan. Oh, gini. Di sebelahnya gitu. Di sebelahnya Iya, ada oh gini. Jadi kalian ini pilih nih pilihannya atau dari sini bisa. Kalau di situ nggak muncul-muncul, kalian klik kanan aja. Jadi klik kanan terus pilih wrap text. Pilih mau yang mana. Ada inline, ada square. Kalau inline itu bentuknya kayak gini. Contohin aja. Aduh, di sini dummy text-nya pakai apa ya? Supaya cepat. Nggak ada dummy text gitu ya. Bentar. Saya lagi butuh dummy text. Bentar ya. Kok dia nggak auto pemilih? Bisa nggak sih kalau langsung keluarin 100? Ini harus manual kan? Pada lagi loading. Lorem 100 misalnya. Why? Nggak bisa. Syafik tahu nggak kira-kira? Kok kenapa saya lorem yang nggak bisa ya? Nah, oke. Salah. Nah, coba tuh ini doang. X. Hapus aja. Nah, kita ke sini deh. Misalnya nih, kita mau tadi udah inline ya, bentukannya kayak gini. Kalau kita mau naikin kan nggak bisa nih. Kalau kita back malah kehapus dia. Jadi kita misalnya cari lagi aja di sini square. Tuh, dia bisa di paling atasnya. Kita taruh ke bawahan jadi kayak gini. Jadi square tuh maksudnya dia mengelilingi gitu. Terus mana lagi ya? Truk tuh dia bisa dipindah-pindah kalau truk tuh. Oh, kan tadi sebelumnya nggak bisa ya. Kalau tadi sebelumnya bisa gitu. Pokoknya biasanya kalau udah dibikin truk tuh ini kayak gambar ini kan nggak bisa dipindah-pindah nih ya.
nggak bisa digeser-geser. Geser paling atas bawah, nah gitu doang. Tapi kalau kalian udah bikin draw ya, dibikin draw gini, ketik ini, kelihatan nggak ini? Diklik kanan, terus pilih wrap text, ini, klik kanan, wrap text, terus truk. Ini bisa dipindah-pindah nih dia tuh. Bebas gimana kalian. Enaknya kalian aja, disesuaikan sama kebutuhan. Cuman kalau truk ini, dia bisa nimpa nih. Tuh, biasanya kalau truk itu saya taruhnya kalau lagi bikin ini namanya bikin buat yang di cover. Untuk sampai sini udah paham tadi Boy? Paham Kang. Apa kamu tadi pertanyaan maksudnya ini apa gimana? Takutnya salah paham akunya. Terus di sini kalian eh ini ya langsung ke ini aja deh. Untuk insert sendiri cobain lagi ya kayak tadi this device, masukinnya 2 lagi. Nah, kita di sini mau nyobain kayak kan tadi kan sebelumnya kan kita udah kayak belajar kayak daftar isi gitu ya. Kalau daftar isi kan kalau mau masuk ke daftar isi harus dimasukin ke dalam penjudulan gitu. Kayak daftar isi mah harus setiap yang mau dimasukin daftar isi mau masuk judul 1, judul 2, judul 3 dan seterusnya gitu. Kalau untuk di namanya di gambar dia harus dikasih caption. Kan nggak mungkin kan kita satu-satu masukin ke daftar isi. Kayak daftar isi kalau bikin manual capek ya. Cuman kalau caption sendiri kita bisa nih kayak gini. Nah, ini tinggal oh bentar kita bikin layout dulu deh supaya nanti di atas. Nah, di sini kita langsung klik kanan aja nih di gambar yang mau dipilihnya gambar insert caption. Di sini kalian bisa pilih mau yang mana aja, mau figur, mau gambar, bebas, misalnya pilih gambar gitu. Kalau untuk numbering sendiri kayak dia ngikutin heading 2, heading berapanya. Cuma kan karena di sini di heading 2 belum ada ya, dia nggak bisa gitu. Nanti gini, nanti saya contohin yang punya saya deh. Soalnya di sini ada gambar, gambar sepeda gitu. Di okein aja. Nah, nanti dia naruh nih di sini nih. Ini kenapa error? Karena kita belum bikin kan tadi kan by heading 1 ya, sedangkan kita heading 1 belum ada. Heading 1 tuh judul 1 gitu kalau di saya mah. Ini saya udah namain sendiri. Ini mah gimana enaknya kalian aja gitu. Ini kalau udah dibikin heading 1, ntar ya. Gimana ya kalau bikin heading 1? Home misalnya judul 1. Nah, ini bisa nggak ya? Hapus lagi aja. Insert caption. Ini gambar sepeda. Masih. Coba. Oh, by heading 1 tuh dia harus sama judul 2 nggak sih? Ini udah di judul 2 kan? Oh, astagfirullah. Karena sih. Nanti deh saya contohinnya di yang satu lagi deh. Pokoknya gitulah. Nah, nanti bikin daftar gambarnya gini. Misalnya daftar gambar. Daftar gambar. Kan enter nih ya. Eh, kalian tinggal langsung ke reference. Terus bikin insert table figure nih. Reference, insert table figure. Terus ini mau pakai yang di mana kan karena tadi kita pakai gambar ya udah pakai gambar. Kalau nanti kalian pakainya figur ya udah pakainya figur itu. Pakai gambar di sini okein.
karena di sini emang belum ada ya jadi error gitu. Ini contohnya langsung ke dalam bentuk makalahnya deh. Ini saya hapus. Dan save. Oh, di sini. Oke, yang baru saya buat deh. Jadi, nah, oh ya, untuk kemarin catatan lagi banyak juga ya ini untuk di bagian cover nggak pakai ini uppercase, nggak pakai semua huruf gede gitu. Kalau untuk di cover itu semuanya huruf besar ya. Ini huruf besar nama untuk nama mah bebas sih. Terus ini juga nih pakai truk nggak sih? Oh enggak ini. Ini mah template sih dari sananya soalnya. Nah, terus eh jadi di sini. Di sini nih saya udah bikin daftar gambar. Banyak apa ya? Tentu jadinya kayak gini kalau kita udah bikin daftar gambar kayak tadi. Misalnya di sini saya tiba-tiba tambahin gambar. Insert picture this device. Maaf laptop saya lama. Terus masukin gambar yang tadi. Insert gitu ya. Ini kita sesuaiin dulu posisinya. Kurang bagus gitu dilihatnya. Terus ini nggak berubah. Kita kecilin. Terus kita klik kanan nih. Insert caption. Saya pakainya gambar gitu. Nah, di sini bebas mau pakai numberingnya berapa. Heading 1, by heading 1. Jadi kalau heading 1, heading 2 gitu tuh nanti dilihatnya dari sini. Kayak ini 1, 1, 1. Itu tuh dilihat dari mana? Ini ada di bab 1. Ini kan bab 1. Terus ada di poin ke 1, 1. Ke I1 lah. Terus ini tuh gambar ke 1. Gambar ke 1 yang ada di poin 1, 1. Jadi dia nggak ngelihat dari heading 3. Karena dia cuma ngelihat dari heading 2. Heading 2, 1, 1 ke 1. Gitu. Jadi di sini ya. Dari bab 1, terus heading 2 ke 1, gambar ke 1. Kayak ini misalnya, ini 1, 2, 1. Karena di sini udah poin kedua nih. I2. Gitu. Kalau yang tadi kita tambahin, insert caption, bebas sih mau pakai gambar aja deh lebih enak. Kalau lebih baik, kalau mau gambar semua supaya nanti si daftar gambarnya nggak acak-acakan. Gambar anime. Di sini ada yang suka anime nggak? Ah, itu Septian tuh belakangnya. Sapik Pak, Kak, Oh, Syafik suka tuh. Seudon. Gam, kok gambar ini? Maaf, tipe. Saya deg-degan sebenarnya nanti kalau ngajar kayak gini teh. Basicnya saya emang kalau suruh ngajarin ngoding, kebayang gitu kalau ngajarin bikin Word gini bingung. Mendingan suruh ngajar kayak kemarin ngajar ngoding gitu, nah lebih enak tuh gitu. Gambar anime, oke. Astagfirullah. Ini kenapa? Oh, karena ini error use the home table apply. Nah. Dia kenapa? Kita harus cari tahu. Saya juga kurang tahu. Interception, numbering, nggak usah deh. Nah, gambar kasih tahu aja. Gambar training. Oke. Nah, ini jadi gambar 1 nih. Nanti kalian tinggal kalau misalnya belum pernah bikin ini ya, hapus aja nih. Tet. Semuanya hapus aja. Tuh, laptop saya nge-lag lagi. Ini. Hapus.
Masih ada. Hapus. Woi, woi. Laptop saya habis baterai. Delete. Hmm. Ini kenapa ya? Hapus dulu. Ini hapus. Nah, ini kan daftar gambar nih. Kita enter aja, terus kita bikin ke referensi, masuk ke referensi. Kalau udah bikin insert kayak tadi ya, insert tabel, masukinnya gambar. Kalau template ya nanti sesuai tuh, ini bisa ganti-ganti template-nya. Lebih enak pakai yang tadi teh apa ya? From template. Nah, ini gambar okein. Nah, kayak tadi nih, ini ada satu nih gambar. Nah, kalau jadi gambar 29 gini semua. Ke bawahnya emang jadi ngikutin. Oh iya, bawahnya jadi ngikutin. Begitulah, ada yang mau ditanyain nggak tentang bikin daftar gambar? Untuk daftar tabel juga sama, bentukannya kayak gitu. Nanti di sini insert tabel, dibuka. Nanti di sini ya pilihannya ada, nah tabel. Kalau nanti misalnya kalian ada updatean nih, ada gambar baru, ya kalian mencetnya di sini, buka nih update tabel karena ada yang baru gitu. Update tabel nanti ada pilihan. Kalau kalian ngetik di sini update tabel tuh, berarti ini buat gambar. Tapi kalau nanti kalian ngetiknya di tempat yang daftar tabel, ngetik di sininya buat update tabelnya sendiri, bukan gambar. Gitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Coba ada yang mau ditanyain dulu nggak? Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya dulu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke modulnya lagi. Langsung ke bagian tugas aja deh. Oh, bentar. Give in image. Oh, ini mah iya, udah. Ini buat masukin image, picture. Terus, nah bagian latihan nih. Ini yang bikin kalian males sebenarnya. Tugas. Nah, kita masuk lagi ke laporan. Kita bikin blank aja. Di sini kan bikinnya suruh kayak gini nih. Oh iya, ini kalian udah pada buka ini belum buka Google Classroom? Saya ngirim link download Likeshoot. Tapi nggak tahu sih kalau laptop kalian ada yang udah ada mah. Jadi Likeshoot tuh kayak aplikasi buat screenshot gitu sesuai yang kalian mau gitu. Kayak misalnya eh kalian kan emang shortcutnya cuma mencet tombol PS doang ya atau print screen. Jadi mencet print screen ini kayak gini nih. Ini kelihatan nggak sih? Saya lagi nge-print screen di mana? Kelihatan, Kang. Tinggal bebas ini mau dikasih tanda misalnya yang kalian mau gimana gitu. Atau nggak diginiin tuh. Bebas. Nanti kalian nggak usah save juga bisa. Misalnya copy. Langsung masukin ke sini. Tuh, keluar. Karena nanti di tugasnya kalian ada harus screenshot. Ini hapus lagi aja. Terus di sini tugasnya kalian bi ngetik D1 terdapat tumpang tindih, diketikin semua, tapi diketiknya dalam bentuk kayak gini. Jadi bikin kayak namanya pakai shape. Saya contohin ya satu buat yang pertama aja gitu ya. Buat yang pertama, misalnya di sini kita insert bentuknya gimana sih? Oke. Saya insert di sini shape pakai gini dulu misalnya. Gini nggak sih? Iya dong. Bebas warnanya mah.
Untuk warna bebas ya, cuman ya pinter-pinter kalian aja memilih gitu. Terus ke misalnya di sini bikin insert lagi, shape lagi, ini lagi samain aja. Cuman dibikinnya gini. Nah, untuk outline-nya ya samain aja. Begini tah kurang gede nih. Nah, ini aja nih. Udah mirip kan? Mirip lah, udah nggak apa-apa gitu aja. Nggak usah, ya nggak apa-apa sih kalau mau mirip ya. Manusia ini weight-nya dia agak dinaikin. Kurang. Oh ya, kalau kalian tadi kan mencet ini kan pindah nih. Ketik aja 2 kali di bagian ini ya. Nanti dia pindah sendiri, balik lagi. Kalau ada yang belum tahu. Ah, ini. Ini kan belum bisa ditulisin ya. Ini bisa aja. Oh, ini bisa, yang ini bisa. Nah, ini tulisin aja kayak tadi. Kalau yang atasnya bisa nggak? Bisa dong harusnya. Wah, kenapa ini tulisin lagi? Apa kita harus gini tuh? Bentar. Text direction. Oh, stop. Nah, ditopin aja. Jadi gini-gini. Kalian tadi kan udah mencet ini ya. Karena tadi kan bingung kalian di sini ada di sini ada di middle, ada di tengah-tengah. Sedangkan di gambar bentuknya di atas nih si sebelum case foldingnya. Kita masukin ke sini. Terus di sini ada teks, ada align text. Pindahin aja ke top. Top. Emang walaupun nggak terlalu jauh beda juga ya, cuman ngaruh lah. Ini tulisannya harus warna apa sih? Putih. Ya udah. Sebelum scaffolding. Ini untuk penulisannya samain persis ya, nggak boleh ada yang beda. D1 terdapat terdapat tumpang tindih tugas setelah samain persis nih. Top dari itu juga terdapat tumpang tindih apa ini? Tumpang tindih tugas telah dilakukan. Tugas setelah dilakukan penelaahan pada bagan organisasi. Penelaahan bagan organisasi. Ini karena nggak masuk, bisa kalian gedein aja. Ini kan emang harus 12 juga ya. Terus jangan lupa ininya harus justify. Terus eh Times New Roman ukuran 12 juga harus sama persis. Dan si huruf besar kecilnya harus sama persis samain. Ini udah sama karena nanti buat di sininya. Jadi pertama di sini ada yang gede-gedenya. Nah, hasil case folding ya harus kecil semua nih. Jadi perubahan karena kita udah bikin gini, kan capek nih ya harus harus ngebentuk lagi kayak tadi. Mendingan ini di blok semuanya, di copy. Terus laptop saya nge-lag. Nah, copy paste. Tapi ngekopasnya kok di sini. Kan nge-lag kan kok. Mana ya? Gini dulu. Nah, ini kita ini laptop saya nge-lag lah. Oke, bentar ya. Mohon maaf.
gini nih, gini, CTRL, gini, tarik. Nah, oh ya ada cara gampangnya gini. Kalian kan ngeblok tadi susah ya, nggak bisa langsung pindahin. Pencet satu, udah kan? Ini nyampe ada posisi kayak gini. Pen, eh, pencet CTRL, CTRL, terus ketik lagi di kolom yang keduanya. Kan jadi dua-duanya ada gambar gini ya. Tinggal kalian pindah-pindahin aja kemana, bebas. Jangan dibawa pulang. Nah, ini kita naikin lagi aja. Woi, ntar. Ini sama tadi lagi naikin ya. Sejajar tuh. Kalau sejajar ada tanda hijaunya tuh. Ini eh, jagain jaraknya jangan terlalu dekat. Belum muhrim. Terus ini sama jagain jaraknya. Nah, udah ininya dibikin kecil semua. Ya ini mah saya buat ngegampangin kalian aja gitu supaya nggak usah capek ngetik lagi. Kan udah di copy itu tadi ya. Ini ketik nih yang change case ya. Set, ketik ganti jadi lowercase. Dah, udah kecil semua kan. Saya waktu dulu praktikum nggak boleh pakai kayak gituan. Cuman karena saya emang baik, jadi udah nggak apa-apa. Dah, tambahin sekarang insert lagi nih. Shape lagi, tadi kan ada tanda panah tuh. Panah aja udah giniin. Set. Nah, udah deh, beres. Kalau udah ya bikin lagi kayak tadi semua. Nge-lag dah capek. Sip. Bikin lagi tulisannya ya kalau untuk yang pertama nulis ya harus sama. Harus ngetik dulu. Kalau udah ngetik dulu misalnya di sini tadi apa sih? Yang kedua lah. Iya baik deh. Bisa nggak sih? Kalau dari PDF biasanya suka acak-acakan. Tapi, nah kan cepet. Udah gitu kita V-in lagi aja di sini. V, Ctrl V maksudnya. V teh. Terus diblok lagi sama kalian ke home lagi ke bagian ini lowercase beres. Nah kan cepet kan tugasnya. Tugasnya gini doang kalian. Tapi jangan lupa di tugasnya teh ini dalam bentuk gambar. Tuh dalam bentuk gambar karena di sini ada captionnya tuh. Jadi sama kalian udah dibikin kayak tadi, udah bikin kayak gini di SS sesuaiin aja. Gini, copy, pindahin ke bawah. Eh, enter. Nah, yang ini hapus. Ini terus SS lagi. Ini copy. Terus enter. Udah, yang ini yang tadinya aslinya hapus aja. Udah kan? Gampang loh sebenarnya. Kok nggak mau naik udah lah. Nah, itu. Kita kasih caption deh. Insert caption. Di sini nggak usah pakai numbering. Oke. Di sininya kenapa ini ya bentuknya? Nge Nah, ini coba. Insert caption. Nah, ini kenapa nih? Bentar. Takut ada yang salah di saya. Hmm, harusnya sih nggak kayak gitu. Udah lah, coba contoh dulu. Ini harusnya nggak kayak gitu sih. Saya jadi penasaran. Ini gedenya samain aja ya. Jangan lupa. Ini kalau bingung pindah-pindah ini jadi trug lagi ya. Rock track, trug. Pindahin supaya gampang. Rock track, trug. Pindahin supaya gampang gitu. Tuh, dilurusin.
Ini saya masih bingung. Dia kenapa nggak bisa insert caption? Bisa sih. Kalau kalian mau bikin di tempat di laptop kalian belum ada gambar, bikin aja new label. Bikin misalnya Acelole gitu ya. Oke, tuh ada Acelole 1. Cuman ya kan kita lagi bikin yang formal ya. Kita gambar aja dah. Ini kenapa ya? Ada yang tahu nggak ini? Saya juga nggak tahu. Malah nanya nih saya. Ini apa sih? Di captionnya samain ya. Case folding D1. Case folding D1. Oke. Oh, oh dia tadi ngebikin nge-tab in sendiri dia. Dia so ide dia. Ini bikinin aja deh. Pindah ke tengah. Nah, sip. Bikin sama kayak tadi. Insert caption. Apa sih ini namanya? Case folding D2. Oke. Dia ini auto tab ini. Kecilin aja dah. Terus kita pindahin. Cari tengah-tengahnya. Nah, sip. Dapat. Kelihatan kan tadi warna hijau di tengah itu? Oke. Udah kayak gitu mah. Tinggal beresin ini sampai akhir. Cuma nyampe ke scrolling berapa? 7 D7 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak ini buat tugasnya? Untuk format laporannya kayak kemarin ya. Kayak misalnya kemarin yang apa? Text miningnya hapus aja, ganti jadi ini, jadi gambar-gambar ini. Ada yang bingung sama bikin daftar isinya. Untuk daftar isi, kalau bingung langsung tanyain aja. Atau nggak apa bagian mana-mananya. Takutnya saya ada yang kelewat menjelaskan gitu. Untuk bikin ini jelaskan? Jelas, Kang. Tapi mau nanya dulu, Kang. Boleh, Ini boleh. kan tugasnya pakai caption ya. Ya. Pakai harus pakai daftar gambar atau nggak perlu, Kang? Oh ya pakai. Nanti di kan daftar isi kan ya tadi. Kita buka lagi deh ininya. Kuliah. Ntar, laporan. Laptop saya tuh udah mulai nge-lag. Emang udah lama sih nge-lagnya bukan mulai. Upgrade atau, Kang? Hehe. Udah ini baru upgrade SSD padahal. Cuman emang laptop keluaran tahun lama. ROG Kang, Eh, ROG. apa? Ini saya juga pakai ROG. Cuman ROG tahun pertama. Cuman kalau buat ngoding gitu mah saya saranin pakai MacBook sih. Itu lebih enak. Break. Ini kan tadi udah ini ya di daftar isi. Ingat ya formatnya daftar isinya gini gitu. Samain. Terus ini langsung breaks aja ke layout ya. Breaks. Next page. Buat bikin daftar gambar. Pencet home misalnya di sini home. Terus heading 1. Daftar. Oh ya. Karena kita menulisnya daftar gambar doang. Daftar gambar. Yang ini hapus nih. Dah. Nah, dan ini sesuaiin dulu tarik ke pinggir. Neng. Tengahin. Nah, pasinnya ke ujung batas marginnya. Terus daftar gambar. Enter. Kita ke reference. Insert tabel figur. Nggak pilih gambar. Formatnya dari template aja. Okein. Udah deh. Karena nggak ada ya udah. Itu ini nggak bukan caption ini mah. Ini tulisan doang.
Udah ada yang mau ditanyain nggak? Untuk bagian hasilnya dititik tigain lagi aja samain atau enggak dihapus juga nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Hapus aja, cuman nggak apa-apa supaya keren aja gitu di daftar isinya panjang. Jadi daftar isinya kan supaya panjang gitu kan. Kalau hapus kan ya cuman ini. Kesimpulannya ya belajar ini aja belajar bikin caption, belajar copy copy dari tempat lain tapi nggak acak-acakan gitu. Udah sih, cuman segitu doang untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti bikin apa? Bikin yang foto itunya di apa bagian yang kemarin Kang? Di bagian yang kemarin-kemarin. Di mana coba di tugas berarti ya? Di Ya di bab 2. tugas. Kan kemarin tugasnya text mining ya. Iya, Yang text mining hapusin aja. Hapusin, ganti sama yang tadi nih. Ganti ya. sama ini. Tulisnya dari sini aja ya. Atas mah nggak usah. Dari sini aja prepro preprocessing, terus scaffolding, baru gambar-gambar tadi. Pakai Lightshoot sih, aplikasi screenshot yang supaya enak. Nah, itu kepake sih buat saya soalnya Kalau tokenizing itunya di bawah jangan. nggak usah ini mah. Nggak usah lah. Capek. Udah sih segitu aja. Nggak usah dibikin capek lah. Saya juga udah capek kuliahnya. Kalian juga pasti capek kerja kan? Udah, Sampai Kang makanya pulang pulang kerja, kuliah, nugas. ya itu. Cuman apa yang kita tanam sekarang nanti kita pasti menuai hasilnya. Bener Kang, mending capek muda daripada capek pas tua. Nah, jangan sampai nanti udah tua nyesel kenapa dulu nggak kuliah ya. Tapi sekarang pas muda nyesel kenapa kuliah sekarang ya capek lagi. Ya udah. Ada lagi yang mau ditanyain untuk tugasnya? Mau nanya, Boleh, yang boleh. buat captionnya itu gambar kan, tapi tadi dicobain teh nggak ada gambarnya, Oh adanya iya, bagan kalau itu. nggak ada gambar, gini aja. Ini hapus nih. Nggak pakai. Nah, ini klik kanan kan tadi ya. Terus insert caption, udah nyampe sini. Iya udah. Nah, ini kan tadi nggak ada gambar ya, adanya figur dan lain-lain. Pencet aja new label, new label. Set, udah bikin gambar. Ya kamu mau pakai figur juga boleh. Oh, Gambar. Tadi udah bikin gambar misalnya mau bikin sendiri, encep gitu. Ini mah encep, encep. Boleh. Klik iya iya. jadi encep, encep satu tuh jadi. Boleh, bebas. Oh tapi nggak apa-apa, nggak sama di Nggak, sana di lapangannya nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak pakai gambar juga, pakai figur nggak apa-apa. Itu cuman kayak nama doang gitu. Kan kalau di buku paket suka ada kan kayak gitu. Iya. Oke. Nanti kalau emang kalian udah bikin ya, udah insert tabel, ternyata ada daftar gambar baru gitu. Klik update. Gitu. Ini kan di update ternyata masih sama. Misalnya ini, tadi kan saya ini gambar ini saya kasih caption, gambar satu contoh misalnya. Sip. Ini kan udah ada nih, udah ada caption. Kita update kan di sini. Update. Tuh, jadi beres. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebenarnya Aplikoma ini sih cuman kayak gini-gini doang, nggak banyak, nggak susah lagi. Cuman emang membantu banget buat kalian ngerjain laporan yang lainnya karena kalian bisa gampang ngerjain laporan yang lain karena Aplikoma.
Nanti sekarang kan baru awal-awal tuh algoritma pemrograman masih gampang lah, masih ngikuti. Nanti udah mulai susah mah mulai pusing juga. Kalau ada yang mau nanya-nanya ke WA mah sok aja tentang program mah. Kalau saya lagi nggak ada lagi nggak ada ngoding juga ya saya jawab sih pasti. Oke, ada lagi? Kalau udah nggak ada bisa kita stop share. Kita ada yang lagi mau ditanyain? Taufik, Septian, Boy, Mau nanya, Kang, tapi ah, di luar pelajaran sekarang. boleh boleh nggak apa-apa. Kalau yang milih peminatan gitu teh di semester berapa, Kang? Semester 5 Oh, 5. ada milih DSE sama AIG itu kan? Kamu udah tahu? Heeh, Oh iya. iya, iya. 5. Kamu mah kayaknya kamu front end kan ya? Iya, Kayaknya ke DSE kamu yang sukanya. iya. Pasti ke ini. Kalau AIG itu lebih ke ini sih bikin kayak gimana ya? Kayak misalnya nih contoh AIG itu ini ada kalian tuh bikin case huruf A aja misalnya bikin 240 huruf A gitu. Nanti nanti kalian tuh scan gitu ya. Nanti si scanan itu tuh bisa 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 mikir gitu. Ini huruf ini teh namanya apa, case keberapa gitu. Kayak gitu sih. Namanya AI kan karena dia banyak ngelihat ini ya, banyak ngelihat ya data yang udah dikasihin dan bisa jadi dia auto update. Jadi kayak misalnya kita udah bikin 240 gambar A gitu ya. Ternyata ada orang yang bikin gambar A itu beda gitu. Nanti dia kalau nggak auto update ya dia cuma mikirnya saya tidak mengenali gitu. Cuman kalau auto update dia baca dulu, nanti dia bikin baru lagi case 241 gitu, tambah create case gitu apa gimana gitu. Jangan lupa laporan algoritma pemrogramannya ya. Sok ada lagi? Capek em, udah nggak sabar buat semester 5. Nggak sabar pengen lulus. Benar saya juga nggak sabar pengen lulus, harga mahal menjadi teh. Duit sangat ini apa? Uangnya terhambur-hamburkan lah. Saya Kang mau nanya, tapi Boleh, sama di luar ini, di luar ini mata sebenarnya kuliahnya. kalau mau nanya di luar ini saya stop record aja kali ya. Ya boleh. Terserah itu. Ini ada yang mau nanya lagi tentang materi dulu nggak sebelumnya? Boleh. Oh iya tadi teh sama daftar isinya nggak? Oh Ya. iya, pakai daftar isi sama. Oh iya. Oke. Tadi nanti diulang aja nanti juga aku kasih lihat tuh tadi. Kalau mau ngasih lihat lagi nggak apa-apa nih. Tadi kan pertama ini udah nggak ada nih, kita hapus. Ini hapus aja. Ini kita lihat dah. Ini pertama di sini kita ke layout aja nih, layout, bricks, Belum di share screen Kang, maaf. astagfirullah. Terima kasih. Nah, share. Ini kan nggak ada nih daftar gambar nih. Terus ini ke sini, kita ke layout saja, terus bricks, next page. Kenapa saya pilih yang next page? Karena kalau nggak di next page, kadang saat membuat paging, ini kan paging nih, paging I. Saat membuat paging tuh kadang si ini nyambung terus ke sini nggak bisa dibikin start dari awal. Tapi jadi kalau saya mau di sini mulai dari satu, ini ternyata udah satu. Jadi di sini tuh bakal dua terus gitu. Makanya harus dihapus lagi, bikin next page lagi. Gitu. Hari ini udah di next page, langsung aja ke home, judul satu, cari judul satu. Oh, heading satu di sini. Bikin daftar gambar. Berhubung daftar gambar kan nggak masuk ke dalam penentuan bab satu gitu ya, hapus aja nih di backspace. Kalau udah ini disesuaikan nih ke ujung, tarik ke tengahin deh. Nah, udah itu enter,
Kita ke reference. Insert tabel figur, ya pilih sesuai kalian. Misalnya pakai figur, ya pakai figur. Kalau pakai figur, misalnya nih, okein, saya kosong gitu. Cuman kalau di sini saya pakai insert tabelnya pakai gambar, ini gambar, diokein, yes. Kok nggak ada? Wih, bentar. Saya pusing. Ini kenapa naik kau? Nah, di sini enter reference insert tabel figur pakai ya gambar saya. Oke, gambar. Udah sih gitu. Cukup jelas nggak? Encep udah cukup ini. Udah, makasih ya. Stop share. Udah ini kalau nggak ada yang mau nanya tentang ini lagi, tentang materi, saya stop record dulu, takut ada yang mau nanya yang lain. Aman? Setelah terima kasih. Saya penutupan record ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.